selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya nih? Pagi hari ini bersama Kak Riel yang akan menemani kalian semua ibadah sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Riel ajak semuanya untuk berdoa bersama-sama. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam putra-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala hikmat dan penyertaan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan bersekolah minggu. Berkati kami ya Tuhan, dan juga berkati Ibu Guru yang akan menjelaskan firman Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kata kunci kita pada minggu ini adalah Allah sumber damai sejahtera. Adik-adik semua ikutin Kariel ya. Allah sumber damai sejahtera. Adik-adik, kita akan menaikkan satu pujian dengan gerakan. Nah, Kariel undang semuanya untuk bangkit berdiri dan kita nyanyi sama-sama. Menyanyikan pujian ini dengan penuh semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Adik-adik semuanya, boleh silakan duduk kembali. Nah, adik-adik, tema kita bulan ini adalah damai sejahtera. Pada minggu ini, kita akan belajar tentang arti damai sejahtera. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan satu pujian. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menantang?
Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami masih sehat, kami masih kuat, kami diberkati oleh karena anugerah-Mu. Kami bersyukur dan menaikkan segala puji, hormat, syukur kami kepadamu. Saat ini Tuhan, kami mau belajar akan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati setiap kami, memberi kami hikmat agar kami dapat mengerti, memahami firman Tuhan yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dan urapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Sama-sama katakan, amin. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat dan siap untuk bersama-sama belajar firman Tuhan. Senang sekali hari ini Bu Guru bisa kembali berjumpa dengan anak-anak untuk bersama-sama beribadah sekolah minggu ya. Ayo, siapa yang ingat pelajaran minggu yang lalu? Miss Damaris cerita tentang apa? Benar sekali. Miss Damaris cerita tentang bersukacita ya. Kita belajar dari Rasul Paulus yang selalu bersukacita. Bukan hanya dalam keadaan baik-baik saja atau senang, tapi dalam keadaan yang teraniaya, bahkan masuk penjara, Paulus tetap bersukacita. Bagaimana dengan anak-anak? Ada sukacita hari ini? Amin ya, kita terus bersukacita setiap hari. Mari kita siapkan hati ya, dan Alkitab ya, karena kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar buah roh yang ketiga. Ada yang tahu? Benar sekali, damai sejahtera. Keadaan damai sejahtera itu seperti apa ya? Keadaan damai sejahtera itu apa ketika kita punya HP yang canggih sehingga kita bisa main game online seperti PUBG, Mobile Legends, dan kita bisa main dengan banyak orang sehingga kita senang sekali. Atau damai sejahtera itu ketika kita punya uang yang banyak, bisa beli baju baru, bisa beli sepatu baru ya, dan bisa beli apa saja yang kita mau. Atau damai sejahtera itu ketika kita mendapat penghargaan karena prestasi kita. Kita bangga dan kita disanjung orang. Seperti itu? Ternyata tidak ya. Lalu apa sih damai sejahtera itu dan bagaimana kita mendapatkannya? Nah anak-anak, jadi damai sejahtera itu ketika kita merasa damai, ketika kita merasa tentram, ketika kita merasa tenang, tidak ada ketakutan,
dan ketika kita merasakan sukacita yang didapat dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena apa? Dunia tidak bisa memberikan kita damai sejahtera. Uang tidak bisa memberikan kita damai sejahtera. Atau gadget yang canggih sekalipun tidak bisa memberikan kita damai sejahtera. Damai sejahtera yang sejati hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita buka Alkitab kita ya. Kita buka dari Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayatnya yang ke-27 ya. Kita siapkan dulu, nanti kita akan baca sama-sama. Nah, pada waktu itu ketika Tuhan Yesus disalibkan, murid-murid merasa takut. Karena Yesus adalah guru dan pemimpin mereka, ternyata ditangkap, dia disalibkan, dan dia harus mati. Ya. Murid-murid ketakutan. Oh, jangan-jangan mereka juga akan ditangkap dan dibunuh. Tapi ketika Tuhan Yesus bangkit, ia berkata kepada murid-muridnya. Ayo kita baca Alkitab yang tadi sudah kita siapkan ya. Dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, anak-anak, Tuhan memberi damai sejahtera di saat kita senang maupun kita susah. Dan damai sejahtera diberikan melalui Roh Kudus ya. Bagaimana kita mendapat damai sejahtera itu? Ya, ketika kita hidup di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Rajin berdoa, baca firman Tuhan, taat kepada Tuhan, rajin sekolah minggu, hidup di dalam firman Tuhan, dan selalu bersyukur dalam segala hal. Maka Tuhan melalui Roh Kudus memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Nah, anak-anak, apakah di hati anak-anak ada Tuhan Yesus? Sehingga kalian merasa tenang, merasa tentram, sukacita, dan damai sejahtera. Sudah 3 bulan ya, bahkan lebih kita ibadah secara online. Kita tidak bisa pergi ke sekolah, kita hanya belajar di rumah, dan kita tidak bebas untuk jalan kemana-mana. Dan mungkin membuat anak-anak sedih, membuat anak-anak bosan, membuat anak-anak cemas. Bahkan mungkin ada yang protes sama Tuhan. Kenapa sih Tuhan? Tuhan izinkan ada virus corona sehingga membatasi aktivitas kita. Anak-anak yang tidak memiliki damai sejahtera pasti akan bersungut-sungut, bahkan protes dengan mama papa di rumah. Kenapa sih kita harus selalu di rumah, dan di rumah? Menggerutu dan merasa tidak nyaman. Tapi anak-anak yang memiliki atau merasakan damai sejahtera ya, dia bisa tetap tenang, dia bisa tetap nyaman, dia tentram, bersyukur, bahkan bersukacita, dan juga merasakan damai sejahtera, dan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi pada saat ini ya. Walaupun tetap ibadah secara online dan melakukan aktivitas di rumah,
semuanya dilakukan dengan senang hati. Anak-anak, Tuhan sudah mati di kayu salib untuk kita. Dan Tuhan menginginkan kita untuk memiliki buah roh yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi diri sendiri. Dan yang kedua, selalu bersukacita dalam susah dan senang. Dan yang ketiga, kita merasakan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus ya. Sehingga walaupun kita beraktivitas di rumah saja, kita tetap bersyukur dan bersukacita. Nah, demikian anak-anak firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu pada hari ini. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami dan memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau sungguh-sungguh hidup di dalam Engkau dan kami mau terus bersukacita dan menikmati damai sejahtera dari Tuhan. Kami juga mohon pimpinan dan penyertaan sepanjang minggu ini Tuhan. Tuhan terus memberi kesehatan, kekuatan, sukacita bagi kami, sehingga kami boleh menikmati hari-hari kami dan merasakan sukacita yang luar biasa yang berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan nih. Tapi bagaimana ya caranya? Yuk kita lihat sama-sama video berikut ini. Kak, gimana sih cara memberikan persembahan? Kamu bisa memberikan persembahan dengan dua cara. Cara yang pertama gimana Kak? Kamu bisa transfer ke rekening BCA dengan nomor 7955-185188 atas nama Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Jangan lupa ya, jumlahnya harus ada 1 di belakangnya. Maksudnya gimana sih Kak? Misalnya nih, kamu memberikan persembahan Rp10.000, maka kamu harus transfer Rp10.001. Itu untuk memudahkan Ibu Bendahara untuk mengetahui itu adalah persembahan sekolah minggu. Kalau nggak bisa transfer gimana Kak? Kamu juga bisa memberikan persembahan di amplop, lalu kamu bisa memberikannya kepada Pendeta Karelolo di Gereja Kristen Kalam Kudus Kota Raja. Gampang kan? Iya Kak, gampang. Terima kasih banyak ya Kak. Sama-sama. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan.
Adik-adik, kita sudah mengumpulkan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mengumpulkan persembahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami dan menyertai kami selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita lihat bersama-sama video ayat hafalan yang sudah dikirimkan oleh teman-teman kalian. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terima kasih. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Wah, hebat ya adik-adik yang sudah mengirimkan video ayat hafalannya. Nah, buat adik-adik yang lainnya, apakah kalian mau seperti teman-teman kalian yang tadi? Kalau misalnya adik-adik mau, adik-adik masih punya kesempatannya loh. Caranya mudah saja. Adik-adik silakan hafal ayat hafalannya, kemudian minta tolong papa atau mama untuk merekam adik-adik. Nah, videonya adik-adik bisa kirim ke nomor yang tertera di bawah ini. Adik-adik yang manis, ayat hafalan kita untuk minggu depan terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 7 yang berbunyi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat hafalannya terambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 7 yang berbunyi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Putramu Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menyertai kami selama ibadah sekolah minggu kami pada hari ini. Berkati kami selalu, berkati ibu guru yang sudah menyampaikan firman Tuhan, dan juga berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Halo teman-teman, saya Misaya. Tahu kan, saat ini virus corona sudah merajalela. Ada di mana-mana. Tidak kelihatan, tetapi menyebar dengan cepat sekali. Di Papua sudah ada lebih dari 1.500 pasien corona yang sudah positif. Tidak mau kan masuk rumah sakit? Oh, sebab itu teman-teman, kita bersama-sama melawan virus corona dengan cara yang efektif, yang sederhana, tetapi murah. Bagaimana caranya? Kita bisa coba dengan 7 cara sederhana yang teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah dan dimanapun. Mari ikut saya. Langkah pertama, rajin cuci tangan. Ingat, cuci tangan yang benar. Langkah kedua, setiap keluar dari rumah, kemanapun, dimanapun, wajib pakai masker. Langkah ketiga, kalau bersin harus dengan cara ditutup seperti ini. Yang keempat, hindari mata, hidung, dan mulut, serta seluruh wajah. Yang kelima, hindari mengunjungi orang yang sedang sakit. Yang keenam, lakukan social distancing, hindari tempat-tempat keramaian. Yang ketujuh, selalu
membersihkan benda-benda pribadi kita